Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimullah MPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Sidoarjo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi ketentuan waris di dalam Islam pada kelas 12 IPA 7 SMA Negeri 3 Sidoarjo. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Kalau begitu saya absen terlebih dahulu. IPA 7 ya? Ya. Tanggal 12 Januari 2023. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Nihil ya? Ya. Alhamdulillah. IPA 7 memang luar biasa. Baik, anak sekalian, masih semangat untuk belajar? Masih. Luar biasa. Sebelum kita masuk pada materi, saya ingin meminta kalian, di antara kalian untuk berdoa. Siapa yang mau berdoa? Saya Pak, Silakan, siapa? persiapan berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak sekalian, sebelum masuk pada materi, saya ingin bertanya kepada kalian tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar apa kemarin? Masih Pak. Belajar apa? Kemarin kita belajar tentang warisan. Tentang warisan. Apa saja yang kalian pelajari? Itu belajar tentang siapa saja yang menjadi ahli waris. Menjadi ahli waris, ya. Mungkin ada yang lain? Saya Pak, Oke. kita kemarin tuh belajar tentang bagian dari masing-masing ahli waris. Bagian dari masing-masing Ahli waris. ahli waris. Baik anak sekalian, hari ini sebagai tindak lanjut daripada materi sebelumnya, ya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kita dengan model pembelajaran problem based learning berbasis masalah, siswa dapat menganalisis ketentuan-ketentuan waris dalam Islam dengan baik. Jadi ketentuan-ketentuannya dalam ilmu waris itu seperti apa. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan. Jadi kita nanti akan praktik bagaimana caranya menentukan bagian masing-masing ahli waris. Kemudian siswa dapat meyakini setelah Anda belajar, tambah yakin ya bahwa ilmu waris itu memang betul-betul diajarkan di dalam agama Islam. Dan yang keempat adalah siswa dapat peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Baik, selanjutnya aktivitas kita adalah coba kalian amati video berikutnya. Di sini dong. Ya Pak.
ambilkan Bapak minum, Bapak haus. Ya Pak, sebentar ya Pak. Ini Pak. Oh, terima kasih. Sepertinya Bapak meninggal. Tolong. Baik Pak. Halo Pak. Ini Kak. Saya ya. Pak. Ya Pak, bagaimana nih masalah tanah Pak? Oh iya, Bapak baru saja meninggal. Pak. Ini bisa dihubungin Pak. Oh iya, Anda berada di sini. Iya Kak, ini Pak, katanya anak-anak sedang menuju ke sini Pak. nah itu siapa tuh? Oh iya, sosial. Ya Pak, jadi apa ini? Pak, jadi gini, ya, kita kan sedang membicarakan soal tanah warisan tuh. Ya jadi kita tunggu ada bicara lain lah. Ya, jangan. Nah, kenapa begini tuh? Nah, benar itu Pak.
lengkap. Posisinya mana tuh? Lawang kok. Itu lengkap. Ya. Baik, kalau sudah lengkap, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Untuk mengambil data PT. Perwakilan kelompok masing-masing. Satu orang. Satu, dua, tiga. Kelompok dua. Baik, Anda sudah mendapatkan LKPD setiap kelompok ya. Kemudian setelah Anda mengamati video tadi terkait dengan persoalan apa tadi? Warisan ya, problem pembagian warisan. Ya silakan Anda analisis dan kemudian kumpulkan datanya. Boleh dari buku paket, ada buku paketnya kan? Ada. Boleh dari modul ya yang Bapak berikan. Oke. Silakan didiskusikan di kelompok masing-masing, dibagi perannya, cari datanya dan seterusnya. Saya beri waktu diskusinya 30 menit ya. Cukup? Oke, silakan. Dalam Islam ngomong hukumnya wis aku wis nulis Islam. Satu. Itu harta waris. Perebutan harta waris. Pembagian harta waris tidak sesuai dalam hukum Islam. Harta Islam sebut aku lupa harta waris hukum Islam koma sehingga menyebabkan perebutan Sudah sampai di mana? Sudah yang soal yang terakhir. Ingat anaknya tadi. 3 cewek, 2 cowok. Oke, nggak ada masalah ya? Dan
atau dua mendapatkan setengah. Baik, ada masalah? Masa ya? Iya, Pak. Anaknya nggak ada Baik, anak-anak sekalian, waktu sudah habis 30 menit ya. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Maka selanjutnya adalah sesi presentasi ya yang akan kita lakukan secara bergiliran dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Ya, silakan siapa yang mewakili berdiri. Pati, aplaus untuk Pati. Oke, kelompok kami akan mempresentasikan dari hasil kerja kami dari video yang telah ditayangkan oleh Pak Karim. Pada video tersebut, itu pembagian warisan terbagi oleh 3 cewek dan 2 cowok dengan pembagian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pembagian warisan menurut Islam adalah jika ayah meninggal, maka yang pertama perempuan mendapatkan setengah bagian jika dia sendirian, tidak memiliki saudara. Lalu dia mendapatkan 2/3 bagian jika memiliki 2 anak perempuan. Jika 2 anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki. Lalu anak laki-laki termasuk asabah jika sendirian atau bersama anak atau cucu. Anak laki-laki memiliki 2 kali lipat dari anak perempuan. Dalam video tersebut memiliki masalah yaitu mereka membagi warisannya tidak sesuai dengan syariat Islam karena pada video tersebut pembagian warisannya dilakukan secara acak. Lalu pada video tersebut ayah di video tersebut itu masih hidup. Menurut syariat Islam jika pembagi waris masih hidup itu bukan termasuk warisan, itu termasuknya hibah. Maka seharusnya ayahnya meninggal dulu lalu pembagian warisannya laki-laki 2 kali dari perempuan. Terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa ya analisanya, bahwa video tadi itu ada problem pembagian harta waris yang mana orang yang memiliki harta masih hidup ya. Apakah itu termasuk harta waris? Berdasarkan temuan dari kelompok 1 itu ditemukan bahwa itu termasuk hibah, bukan harta waris. Yang kedua itu dijelaskan tadi bahwa pembagian mestinya itu sesuai dengan ketentuan syariat, yang mana laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Sedangkan yang tadi itu tidak demikian. Jadi video tersebut kami menyimpulkan bahwa terdapat masalah perebutan hak ahli waris yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dan syarat ahli waris. Disimpulkan bisa terjadi asabah apabila ahli waris ada anak laki-laki, yaitu 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Di video tadi ada anak laki-laki ada 2, anak perempuan ada 3. Jadi harus sesuai dengan hukum Islam, yaitu 1 untuk anak perempuan dan 2 untuk anak laki-laki. Terima kasih.
sudah selesai? Ya, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 2. Ya, kesimpulannya tadi adalah bahwa itu tidak sesuai dengan ketentuan waris di dalam Islam, ya. Lanjut pada kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Siapa yang akan presentasi? Silakan. Saya, Pak. Baik, dari hasil diskusi dari kelompok kita yang dapat kita amati dari video tersebut adalah permasalahan dengan perebutan harta waris, yang dimana seorang ayah memiliki 5 anak yang berupa harta waris rumah, tanah, restoran, motor, dan mobil. Pembagian tersebut harus dilaksanakan secara adil dengan harta waris dengan bagian memenuhi syariat Islam. Kemudian dari pembagian harta waris yang ayah punya, yaitu dibagi dengan rata dan disetujui oleh semua pihak, baik pihak anak maupun pihak orang tua. Harta yang didapatkan anak perempuan mendapatkan bagian setengah dari harta warisan, sedangkan yang didapatkan anak laki-laki mendapatkan as-soba dari harta waris. Tetapi dari video yang telah ditayangkan tadi itu tidak sesuai dalam harta waris, tetapi hibah, karena sang pemberi harta waris atau ayah masih hidup. Terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Baik, alhamdulillah 3 kelompok sudah presentasi hasil diskusinya masing-masing dan hasilnya luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Anak-anak sekalian, setelah kalian presentasi dan saya ingin memberikan penguatan terkait dengan materi, ya, tentang ketentuan waris di dalam syariat Islam. Ada rukun yang harus dipenuhi, ya. Yang pertama adalah ada pewaris atau pewaris. Pewaris itu adalah orang yang meninggal, ya. Kemudian yang kedua harus ada ahli warisnya. Setelah orang itu meninggal, maka kemudian yang harus ditentukan, yang harus ada itu adalah ahli warisnya siapa saja. Kemudian yang ketiga adalah harus ada harta warisannya. Jadi ada orang yang meninggal, ada yang ahli waris, penerima, ada hartanya. Ketiga unsur ini harus dipenuhi. Ya, jika ada seorang punya harta tapi orangnya masih hidup, itu bukan harta waris. Seandainya dibagikan, itu pun juga bukan harta warisan, tetapi masuk harta hibah. Jadi warisan itu syaratnya adalah orang yang memiliki harta itu sudah meninggal. Ya, jadi jika ada orang tua bagi-bagi hartanya sedangkan dia masih hidup, itu bukan harta waris tapi hibah. Ya, jelas? Selanjutnya adalah macam-macam ahli waris. Ahli waris secara umum itu dibagi menjadi 2, dawil furud dan asoba. Dawil furud itu siapa? Orang-orang atau ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi ketentuannya itu sudah pasti, sudah disebutkan, ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis, itu namanya dawil furud. Orang yang punya bagian pasti. Yang kedua adalah asoba. Asoba itu sisa, bagiannya nggak pasti, tapi dia mendapatkan sisa setelah dibagikan pada orang-orang yang punya bagian pasti. Nah, siapa saja? Ya, ini bagian-bagiannya. Ini saja 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Jadi kalian itu untuk mengingat itu sebenarnya gampang karena bagiannya tidak lebih daripada ini. Lega 1/2, 1/4. Kalau nggak 1/4, 1/3. Lega 1/3, 2/3. Kalau nggak 2/3, 1/8. Kalau nggak 1/8, 1/6. Ya sudah, itu saja. Tinggal siapa saja
yang mendapatkan 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Siapa saja? Ini ketentuannya. Suami misalnya, suami itu kemungkinannya ada 2. Dia mendapatkan 1/2 jika istri tidak meninggalkan anak. Ya, nggak punya anak, istrinya meninggal, suami dapat setengah. Kalau punya anak, maka dapat 1/4. Begitupun istri, jika suaminya meninggal, dapat 1/4 jika tidak punya anak. Dapat 1/8 kalau dia punya anak. Jadi suaminya meninggal, punya anak, maka dia dapat 1/8. Kalau tidak punya anak, 1/4. Anak perempuan ini dapat setengah jika hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki, sendirian, nggak ada anak laki-laki, maka anak perempuan dapat setengah. Maka seumpama anak perempuan gandeng dengan ibu yang meninggal bapaknya, maka anak ini mendapatkan setengah, ya. Kemudian ibunya dapat berapa? 1/8 karena ada anak. Kemudian anak perempuan itu dapat 2/3 jika dia bersamaan dengan saudara perempuannya. Artinya dia punya saudara perempuan, ya. Tidak ada anak laki-laki. Jadi perempuannya cuma 2 atau 3, maka tetap 2/3 asalkan tidak bersama dengan saudara perempuan. Kemudian ibu ini 1/3 jika yang tersisa hanya ibu dan bapaknya saja. Jadi 1/3. Bapak 1/6 jika tidak ada anak dan cucu, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian masing-masing ahli waris. Jadi nanti kalau ada orang meninggal, warisannya di total berapa, tinggal didistribusikan siapa saja ahli waris yang mendapatkan warisannya. Oke? Paham? Baik, ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Baik, kalau sudah paham anak sekalian, sebagai akhir dari pembelajaran ini, saya ingin meminta kalian mewakili semuanya untuk menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, siapa yang mau mewakili, yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita? Silakan angkat tangan. Oh ini, Fatih mau menyampaikan, silakan. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita mengerti atau memahami tentang bagian-bagian ahli waris, dan kita juga mengetahui bahwa jika pewaris belum meninggal itu bukan disebut warisan, itu disebutnya hibah. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Aplaus untuk. Baik. Untuk mengetahui apakah kalian memang sudah paham semuanya, maka saya ingin memberi soal ya sebagai evaluasi akhir. Nanti dikerjakan di sini selama kurang lebih 10 menit ya. Setelah itu dikumpulkan ke saya. Oke, satu-satu ya. Jangan rebutan, dapat semua ya. Oke. Kerjakan. Saya beri waktu 10 menit ya. Ya, dikerjakan 10 menit. Akurat, pas. Nah, nih. Kalau istri
250 juta udah 10 juta. Itu udah salah-salah. Pakai asabah. Karena ya anak cowok cewek udah di asal. Waktu kan Lima, 4, 3, 2, 1. Yuk silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan jadi satu. Sebenarnya videonya ya. Baik, sudah selesai semua. Nah sekalian, nanti akan saya koreksi ya. Namun sebelumnya, sebelum kita akhiri dengan doa, saya minta untuk memberikan feedback terhadap pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dari pembelajaran yang kita lakukan, bagaimana kesan dari kalian? Apakah ada masukan atau bagaimana? Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Silakan, Nokta. Jadi untuk menurut saya untuk pembelajaran ini sangat menyenangkan. Jadi ulasan saya pelajaran ini sangat mudah dipahami. Materinya juga sudah jelas, ada PPT-nya, ada video juga untuk sebagai permasalahannya dan juga ada diskusi kelompok, jadi sangat menyenangkan. Oke, terima kasih. Baik anak sekalian, setelah kita melakukan pelajaran dari awal dan akhir, sebelum saya tutup dengan doa, saya ingin menyampaikan bahwa pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan melakukan pembelajaran dengan materi baru, yaitu tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ya, mohon dipersiapkan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran pada kali ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.